Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rastalk Football. Sebentar. Saya tarik nafas dulu ya. Boom, 2021 Rastalk Football kembali. Dan gak tanggung-tanggung teman-teman football lover. Akhirnya Rastalk Football ini kembali. Dan saya di awal 2021 ini langsung menghadirkan mari kita sambut, ini dia pelatih nasional kita, Iwan Setiawan. Sehat coach? Alhamdulillah. Waduh, luar mantap, biasa. ya. Berseri sekali tampaknya coach ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat coach? Gimana kabarnya coach? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya pengen tanya sebetulnya nih sama coach nih ya. Ya, Coach, asli mana coach? ya sebenarnya saya boleh dibilang aslinya Aceh. Aslinya Aceh? Aslinya Aceh, Wow. tepatnya di Sabang. Sabang? Ya, cuman memang pada saat itu selepas dari sekolah SMP, saya udah meninggalkan Aceh ya. Oh gitu. Ya, jadi memang orang Aceh sendiri banyak nggak tahu bahwa saya adalah putra Aceh. Putra Aceh. Wah, nah ini nih, ya football lover mungkin jarang tahu ya. Seorang coach Iwan Setiawan, dimana kita udah tahu ya, beliau sudah pernah memegang Persiraja, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan terakhir Borneo, dan bahkan kembali ke Aceh. Ya, Iya. pada saat itu Betul. memegang Persidi ID. Persidi ID. Persidi ID. Tim Oh, Liga 3 ya. Tim Liga 3, betul sekali coach. Dan juga kita udah tahu sebagaimana coach Iwan ini udah menorehkan prestasi. Mungkin teman-teman juga bisa mengingat bahwasanya coach Iwan juga pernah menang 2 kali trofeo di Persija Jakarta. Dan juga coach Iwan juga pernah menang di Persebaya. Itu Iya. piala apa coach? Piala pramusim, turnamen pramusim Betul. di Dirgantara Cup. Dirgantara Cup. Saya Wow. juga bawa Persebaya, Mhm. terus Persija Jakarta, Persija Jakarta. masuk Big Five dengan Ah. pemain-pemain muda. Ya, terus Borneo FC Borneo FC. saya bawa dari bawah. Mhm. Kita juara di waktu itu masih divisi utama. Betul. Terus kita juara di divisi utama dan promosi ke Super League. Wow, luar biasa. Saya nggak nyangka Rastalk Football ya. Ya mungkin teman-teman tahu awalnya kita cuma ngebahas bola, tapi di samping saya pada sore kali ini, wow, saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, Coach Iwan Setiawan. Oke, Coach, tadi kita di awal sudah membahas bahwasannya Coach adalah putra Aceh. Ya. Betul. Coach, ini gimana jenjang Coach sendiri? Sebagaimana kita tahu mungkin kebanyakan nih, maaf Coach, Ya. pemain-pemain mungkin nasional itu rata-rata dari Pulau Jawa. Sedangkan Coach ini paling ujung barat Sumatera. Betul. Gimana perjalanan Coach hingga akhirnya bisa masuk tim nasional dan bahkan klub besar pada saat itu Coach? Ya, ini cerita panjang dan seru nih, Ja. Betul. Ya, Ja, ya. Saya tunggu banget ini ya, Iya. sebetulnya. Tepatnya pada saat saya lulus SMP tahun 84 ya, tahun 84 dulu ada event Pekan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia. Oh. Ya, dulu Betul. kita waktu itu tahun 84 masih dengan 27 provinsi. Terus kebetulan saya terpilih untuk mewakili Aceh, ya, berangkat Popsi tahun 84 ke Jakarta. Ke Jakarta. Pada saat itu Coach mewakili Aceh. Mewakili Aceh. Wow. Ya, kebetulan alhamdulillah saya juga kapten Wih. Aceh pada saat itu ya. Siap, luar biasa. Terus di event itu, di event Popsi itu ada tim talent scout dari federasi PSSI, ya, di mana pemain-pemain terbaik dari 27 provinsi terpilih masuk di 6 pemusatan latihan di Indonesia. Oh, Ya, gitu. yang dulu disebut dengan Diklat PSSI. Diklat PSSI. Diklat PSSI Oke. itu masih didanai dengan APBN. Betul. Ya. Betul. Tapi sekarang berubah nama, yang namanya Diklat PSSI dulu sekarang menjadi BPLP. PPLP, betul. Nah, cuman berbeda. Kalau kita dulu Diklat PSSI itu adalah penggabungan dari semua pemain terbaik dari 27 provinsi. Tapi kalau sekarang PPLP, kalau misalnya PPLP Aceh, Aceh, itu suntikan dananya dari APBD, APBA,
ya APBA mungkin ya, APBA Aceh, dan pemain-pemainnya adalah yang dipilih pemain-pemain hanya dari Putra Aceh. Putra Aceh, betul, Nah, betul. tapi kalau zaman saya dulu, 6 pemusatan latihan ini semuanya adalah pemain-pemain terbaik dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Dan pada saat itu coach kena di. Nah, kebetulan alhamdulillah dari Aceh saya terpilih ya. Terpilih ada 2 orang. Terpilih saya masuk pemusatan latihan di Diklat Medan. Diklat Medan Ya. pada saat itu. Diklat Oke. Medan. Jadi mungkin di sini teman-teman yang di Aceh banyak belum tahu bahwa sebenarnya saya keluar dari Aceh ini sebagai Putra Aceh. Putra Aceh. Jadi sebetulnya coach itu waktu saat Diklat Medan itu membawa nama Aceh. Nama Coach, ya? Aceh. Oh, Nama luar Aceh. biasa. Wakil dari daerah istimewa Aceh pada saat itu ya. Oke, luar Ya. biasa. Nah, itu kan masih di Medan pada saat itu. Hingga Ya. bisa tembus ke Jakarta itu gimana? Coach? Nah, inilah yang sebenarnya menurut saya perlu ada pembenahan dari pengurus PSSI maupun dari lembaga-lembaga terkait, khususnya dinas olahraga atau dinas pendidikan saat ini, Betul? karena sistem ya. Ini saya cerita sistem ya. Oke, Ya. oke. Dari 6 pemusatan latihan ini kita di Indonesia, jadi seperti saya dari Aceh terpilih masuk di Medan. ke Diklat Medan. Betul. Ya, Diklat Medan Hmm. itu ada satu pemusatan latihan yang dikhususkan untuk best of the bestnya, Betul. yaitu Diklat Ragunan. Ragunan. Oh, yang pusatnya di Jakarta. pada Pak, saat itu. pusatnya di Jakarta Betul, aja. betul, Jadi Ragunan ini kualitasnya tentu berbeda dari Diklat yang ada di sini. Hmm. Jadi setiap tahun ada pertandingan antar PP antar Diklat ini. Oke. Untuk pemain terbaiknya kembali masuk ke Diklat Ragunan. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang yang saya juga ini barangkali seperti himbauan, ya, himbauan di mana barangkali kalau sistem ini dikembalikan lagi, mungkin sepak bola kita akan kembali meningkat. Oh gitu. Berarti Nah. coach sendiri mengharapkan sistem yang dulu itu dipakai lagi untuk zaman sekarang ini. Betul, karena udah ketahuan dari hasil pemain-pemain PPL, pemain-pemain Diklat ini, ya, di mana kita Indonesia sempat mencatatkan prestasi terbaik. Betul. Jadi salah satunya kalau Reja buka data, kita juara SEA Games tahun 91, Yes. itu rata-rata semuanya berasal dari Diklat Diklat Ragunan. Ragunan. Oke. Jadi itu. Nah, terus apa yang membedakan sistem yang dulu dengan sekarang? Nah, betul tuh, coach. Mungkin Reja ngikutin antar PPLP kemarin di Aceh, di mana ada Diklat Ragunan ikut, tapi PPLP Aceh bisa juara. Bisa juara, betul. Ya, Iya. ya. Jadi artinya Ragunan adalah bukan Diklat terbaik lagi. Terbaik lagi, bukan dari perkumpulan daerah digabungkan di Jakarta. Betul, Bukan lagi. betul. Nah, jadi menurut saya ini yang membedakan. Terus satu lagi, setiap diklat dulu, setiap diklatnya kita itu ada kerjasama yang baik antara PSSI Betul. dengan lembaga terkait, dalam hal ini dulu Dinas Pendidikan Olahraga, Oh, oke. Pemuda dan Olahraga, Pemuda dan Olahraga, betul. dulu ya. Iya. Jadi yang punya kendaraan, ya, yang punya kendaraan adalah Dispora, Dinas Olahraga. Iya. Tapi untuk pelatih itu disuplai oleh federasi, oleh PSSI. Jadi ada kerjasama antara Dinas Olahraga dengan PSSI. Nah, tapi sekarang itu tidak terjadi, Ja. Di mana kita tahu bahwa PPLP ini kita lihat, Ya, kalau saya cerita tentang kualitas pelatih, ya itu jauh sekali dengan pada saat zaman kita. Loh, berarti coach kalau kita pikir-pikir ini ada penurunan dong, coach. Jauh. Harusnya dari yang dulu terbaik malah kenapa sekarang menjadi kendor? Kalau dari pendapat coach sendiri, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu? Jadi kalau Reja cerita masalah kemunduran, jadi saya jawab dengan gayanya saya. Oh siap, ini hasilnya Iwan Setiawan ya. Jadi kalau dibilang kemunduran, jujur aja memang kita mundur. Jadi udah sistem yang terbangun baik, ya, tapi sekarang tidak dijalankan lagi. Jadi buat saya sangat wajar melihat bagaimana kemajuan sepak bola Indonesia saat ini, karena menurut saya tidak dikelola dengan baik. Jadi ini sebenarnya PR dari kita semua. Jadi itu. Oke, kita lanjutin yang tadi aja. Iya, siap, coach. Perjalanan. Perjalanan. Oke, saya masuk ke PPLP Medan 1,5 tahun
tepatnya saya kelas 2 SMA. 2 SMA pada Ya. saat itu udah di Ragunan. Saya terpilih ke Ragunan Oke. dan memperkuat tim nasional U19. U19. Kita melakukan training center di Jerman Barat Wow. tahun 86. 86. Wah, saya belum lahir. Belum lahir, ya. belum. Jadi gitu. Oke. Tahun 86 kita melakukan pemusatan latihan di sana dan alhamdulillah pada saat itu timnasnya kita berhasil menjuarai grup 7 Asia. Grup 7 Asia. Grup 7 Asia dan kita masuk final round Asianya. Oke, berarti kita mewakili Asia seperti itu, Coach? Bukan, mewakili grup 7 itu Grup 7. negara-negara ASEAN. Oh, oke. Oke. Indonesia juara Indonesia. dan kita masuk ke final round Asianya. Oke, baik. Nah, jadi prestasi itu setelah zaman saya, Iya. terus Indonesia tidak pernah lolos lagi masuk ke final round Asia. Jadi sampai akhirnya yang terbaru adalah tim nasional yang dikomandoi oleh Indra Safri. Indra Safri. Nah, Oke. jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya prestasinya Indra Safri itu bukan sesuatu yang Istimewa. yang istimewa karena pada zaman saat saya main juga kita melakukan prestasi yang sama. Wow, dan bahkan lebih daripada itu, Coach. Ya, bahkan kita juaranya waktu itu grup 7 Asia kita di luar. Kalau timnya nasional Indonesia kemarin mainnya di Indonesia. Oh, oke, luar biasa. Jadi gitu ya. Jadi saya masuk Ragunan tahun 86, setelah itu saya lama di Ragunan, lulus SMP, lulus SMA, ya tepatnya tahun 87, saya bergabung dengan salah satu klub besar di Indonesia saat itu adalah Pelita Jaya. Pelita Jaya, betul sekali. Itu semua orang membicarakan Pelita Jaya karena satu lagi karena sosok dan juga klub yang sangat luar biasa ya, Coach ya. Betul. Dan bahkan pemain-pemain top nasional rata-rata semua di situ pada saat itu. Reza bisa bayangin, Hah? kami anak-anak muda ada 7 orang lepasan Ragunan bergabung ke Pelita Jaya, di mana semua pemain yang ada di Pelita Jaya adalah pemain nasional. Pemain nasional, betul sekali, Coach. Ada Wow. Bambang Nurdiansyah, Wow. Eli Idris, Noah Meriem, Fran Sinatra, semua ada di situ aja. Luar biasa Ruli sekali. Neri, semua ada di tim itu. Ah. Jadi satu kebanggaan Suatu kebanggaan tentunya. buat kami anak-anak muda baru lulus dari SMA, kami bergabung dengan salah satu tim terbaik di Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Ya. Nah, tentu akhirnya Coach sudah sampai di klub Pelita Jaya, Coach. Apa kegiatan ataupun sumbangsi Coach dari Pelita Jaya? Sumbangsinya sampai saat ini belum ada prestasi kami yang diukir sama klub yang ada di Indonesia. Apa itu? Kami lolos 4 besar champion Asia. Wow, AFC. Iya. Wow. Berarti luar Jadi biasa sekali. ini Ya? juga barangkali satu informasi buat pemerhati sepak bola semua. Kadang-kadang saya lihat kalau baca koran banyak yang terlupakan. Terlupakan hal ini ya. Ya, seolah-olah klub terbaik, prestasi klub terbaik di Indonesia adalah pada saat Persipura Persipura, betul. champion. Padahal prestasi terbaik adalah Pelita Pelita Jaya Jaya, betul. zaman kita, karena kita masuk 4 besar champion Asia. Wow, luar Champion loh ya, bukan Piala AFC-nya. Bukan Piala AFC ya, Betul. ini yang paling utama ya. Iya. Wow, luar biasa. Itu pada saat itu kok apa yang kok rasakan sehingga euforia pada saat itu pertandingan, Coach? Ada nggak memori-memori yang terkenang dan ingin Coach bagikan? Ya, sebenarnya banyak ya. Kalau saya bilang banyak sekali kalau kita cerita tentang pengalaman yang bisa kita petik pada saat zaman saya main. Betul. Ya, karena jujur aja kita bertanding sampai ke level tinggi di sepak bola Asia. Betul. Jadi kalau misalnya Reza tanya satu-satu mungkin susah Wow, saya jawab. susah, betul. Karena banyak kenangan manis. Banyak kenangan manis. Betul. Jujur aja bersama Pelita Jaya sebelum kita pergi ke Champion Asia, kita 2 kali juara Galatama. Galatama, betul. Periode tahun 89-90 dan periode tahun 90-91. Ya, jadi Pelita Jaya itu barangkali salah satu tim yang punya catatan rekor terbanyak juara kompetisi. Betul, memang pada saat itu klub terbaik sekali. Itu pasti kalau yang ayah-ayah pasti inget lah ya. Ya, tahun 89. 89, wah luar biasa. Oke, ini kita udah mengenang kembali
memori pada saat itu coach. Dan akhirnya pada coach bermain di Pelita Jaya. Apakah coach ada dipanggil hingga ke tim nasional? Coach? Ya, di Pelita Jaya saya ikut tim nasional tahun 88. Saya bergabung sama tim nasional senior Merdeka Games Kuala Lumpur. Merdeka Games. Ya, tapi sebelumnya juga saya tim nasional U23. Ya, betul. Ya, tim nasional U23. Habis itu pemain terbaik dari U23 masuk ke tim nasional senior. Wow. Ya, termasuk waktu itu ada saya, Rahmat Dermawan, Alexander Saumunu, yang saya ingat, Made Pasek, terus Bongo Pribadi. Ada 5 pemain yang dari 23 tuh kita pergi ke tim nasional senior Merdeka Games Kuala Lumpur. Terus dari Merdeka Games, alhamdulillah saya juga masih terpilih lagi masuk ke skuad tim nasional pra Piala Dunia tahun 89. Coach pada saat itu bermain di pra Piala Dunia. Iya. Biar Reja tahu umur saya masih 20. Saya udah bermain di tim nasional senior. Mudah sekali Iya, ya karena coach ya. waktu itu saya lulus 87, berarti saya 87, 88, 89. Iya. Berarti baru 2 tahun Baru 2 tahun. saya main di top level. Iya. Saya dipanggil tim nasional senior. Wow, luar biasa. Nah, jadi gitu. Cuma sayang pada saat kita ingin melakukan berangkat training center lagi ke Jerman seminggu, saya cedera. Jadi akhirnya saya nggak bisa berangkat ke Jerman. Wow, dan itu yang apakah yang itu yang memupuskan harapan coach Ya. sebagai pemain coach? Yang jelas semenjak cedera itu saya mulai menurun. Ya, di klub juga udah mulai cadangan, saya udah nggak masuk di pemain inti lagi. Ya. Seperti itu terus sampai akhirnya saya putuskan berhenti. Saya bermain Liga Indonesia kedua tahun 95. Tahun 94 kita dilebur Perserikatan dan Galatama menjadi Liga Indonesia, betul, tahun 94. Yang pertama, terus yang kedua saya berhenti bermain. Jadi dari Pelita Jaya saya pindah ke Arseto Solo dan saya berhenti main. Terakhir klub saya adalah Persija Jakarta. Persija Jakarta, betul sekali. Ya. Coach, yang saya ingin penasaran coach, sejak kapan coach mengambil kepelatihan dan tiba-tiba saya dengar coach tiba-tiba sudah menjadi pelatih profesional pada saat itu. Ya. Ini kembali lagi ya. Kalau misalnya kita cerita kontroversi, Kopi. kalau saya bilang barangkali ini kontroversi yang positif. Positif ya. Jadi orang juga harus berpikir bahwa tidak selamanya kontroversi itu negatif. Negatif, betul Nah, sekali. jadi gitu ya. Apa tuh coach? Zaman saya main, tadi saya bilang saya berhenti Liga Indonesia kedua, artinya tahun 96 saya berhenti. Ya, 96 saya main Persija. Betul. Pada saat itu saya sudah mengantongi lisensi kepelatihan S2. S2. Ya. Kalau Kalau sekarang klasifikasinya adalah AFC, C license, B license, A license dan profesional. Profesional, betul. Tapi dulu belum ada program dari AFC, masih program pelatihan kita klasifikasinya itu dari PSSI, S3 yang paling bawah, S2 dan S1. S1 yang paling tinggi. Yang paling tinggi S1. Oke. Nah, saya aja zaman saya main saya udah memiliki sertifikat ini semua. Jadi zaman saya main di Arseto saya udah sekolah pelatih. Bahkan ada cerita menarik. Apa tuh? Saya main di Arseto Solo, pelatihnya sertifikatnya masih S3, saya sebagai pemain S2 aja. Udah S2. Wow. Dari pelatih. Berarti apa nih coach yang memacu coach tiba-tiba ini kayaknya saya harus mengambil kursus kepelatihan nih coach. Yang jelas saya mencoba introspeksi diri dan mencoba menggali potensi apa yang saya punya. Oke. Gitu aja ya. Apalagi pada saat itu saya udah mulai sering cedera. Ya, saya mulai sering cedera. Bahkan kaki kanan saya udah operasi meniskus. Ya. Terus saya berpikir sepertinya jadi pelatih ini bidang saya. Jadi salah satu yang coba saya evaluasi tentang diri saya. Memang yang tadi saya sempat cerita sama Reja bahwa saat di Aceh saya
kapten kesebelasan. Betul, betul. Di klub Medan saya kapten kesebelasan. Wow. Di Ragunan saya kapten kesebelasan. Berarti coach bisa mengontrol teman-teman. Ya, coach. jadi artinya paling tidak saya merasa bahwa saya punya potensi. Betul, betul. Saya punya potensi untuk memanage orang. Betul, betul, betul. Nah, saya pikir profesi yang tepat setelah saya gantung sepatu, insya Allah mudah-mudahan menjadi pelatih. Betul. Berarti dari coach sudah jadi pemain, pemikiran coach sudah maju ke depan. Insya Allah, Wah, mudah-mudahan luar seperti biasa. itu. Oke. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Berarti akhirnya udah dapat lisensi pelatih Nah, S2. saya terus S2, terus tahun 96, tahun 96. 96. Nah, tahun 96 ada program baru dari AFC, di mana dari FIFA menseragamkan semua konfederasi. Jadi dari Asia berarti AFC, dari Eropa seperti UEFA, ya mereka diseragamkan dalam hal klasifikasi pelatih. Jadi disitulah mulai ada C license, B license, A dan Pro. Ya, jadi sama AFC juga situ. Kalau kita pergi ke Eropa juga tingkatannya seperti itu. Nah, tahun 96, alhamdulillah Indonesia menjadi pilot project. Jadi dapat kehormatan sebagai salah satu negara yang dipercaya oleh AFC untuk menjadi pilot project untuk program kepelatihan ini. Oke, berarti pertama langsung di Indonesia. Di Indonesia aja. Wow, luar biasa. Di untuk Asia ya. Betul. Pilot projectnya itu di Indonesia. Nah, siapa pelatih-pelatih yang diprioritaskan pergi ke kurs itu? Pelatih-pelatih yang diprioritaskan adalah pelatih-pelatih yang udah menangani tim nasional. Ya, katakanlah ada Benny dulu, ya pada Bendol pada saat itu ya, terus ada Sultan Harhara, ya. Terus beberapa orang pelatih yang lagi menangani tim Liga 1 dulu belum Liga 1 tapi Liga divisi utama. Divisi utama. Nah, terus pada saat itu diharuskan harus ada 16 coach minimal oleh AFC, 16 coach. Nah, pada saat itu ternyata nggak sampai 16 coach yang memenuhi kriteria oleh AFC, sehingga saya yang tadi saya bilang saya udah ikut S2, akhirnya terpilih oleh PSSI karena dipilih dari yang S2 siapa peserta terbaik. Peserta terbaik. Ya, jadi alhamdulillah saya dipercaya karena saya dianggap yang terbaik waktu ngambil S2. Akhirnya bergabunglah ikut program pertama khusus kepelatihan AFC. Dari AFC. Ya. Wow, luar biasa Itu sekali. tahun 96. Waktu itu kita B license. Startnya dari B license. Oke, dan akhirnya coach bisa mendapatkan sertifikasi pro gimana tuh coach? Nah, itu panjang lagi ya. Tuh, ini kayaknya bisa sampai besok nih ya. Jadi setelah itu panjang sekali perjuangan. ya. Setelah kita mengantongi B, ya, terus A, terus ini jeda lama karena saya setahun setelah B saya juga langsung ikut A karena proyek itu langsung dituntun. Oh gitu. Dari B license itu oleh FC dituntun Langsung satu naik, tahun langsung naik. Oke. Jadi tahun 97 saya udah mengantongi A license. Ya, terus ini juga catatan ya, barangkali saat pertama saya adalah pelatih termuda pada saat itu yang mengantongi A license. Ya, itu satu. Terus yang kedua, mudah-mudahan ini ada catatan di PSSI. Saya adalah pelatih termuda sepanjang sejarah sepak bola Indonesia yang menjadi head coach. Head coach ya, bukan asisten. Betul. Head coach di divisi Strata 1. Waktu itu belum ada Super League. Itu tahun kita reformasi tahun 88. 98. Betul. Saya menjadi head coach tahun 99. 99 dan pada saat itu coach Di Persikabo. Persikabo Bogor. Persikabo Bogor. Wow. Dan udah punya lisensi A license AFC dan sudah mengantongi sertifikat coach the coach dari KNVB. Wow, luar biasa Belanda. sekali. Dan itu pada saat itu coach masih muda sekali. Masih muda.
umur saya waktu itu kalau nggak salah saya 30 ya. Reja bisa hitung, saya lahir tahun 68. Iya, betul sekali. 68 ke 2008 berarti masih 30 kan? 30. Ya, ke 98. Wow, luar biasa sekali ya. Masih 30. Jenjang karir yang sangat luar biasa tentunya bagi seorang Iwan Setiawan. Nah, Coach, arang melintang Coach melatih pada saat itu pernah menangani Persija Muda, tapi hal yang sangat disorot pada saat Coach melatih adalah pada tahun 2010-2011 ketika Coach menangani Persija Jakarta. Tentunya Coach ingat, Coach. Apa sebetulnya Coach yang ingin Coach sampaikan pada saat ini, bahwasanya Coach sebagaimana kita tahu terbilang Coach kontroversi, katanya Coach yang menghilangkan Bambang Pamungkas dari Persija Jakarta. Iya, itu sempat rame ya. Sempat rame, Coach. Dan ini sebetulnya dari awal itu adalah titik awal. Itu gimana pendapat Coach sendiri, Coach? Jadi seperti ini. Saya masuk berangkat ke Persija tahun kompetisi 2011 ya. Di mana di tim itu masih ada nama besar seperti Bambang Pamungkas, Ismet Sofyan ya. Selebihnya masih saya harus bekerja dengan pemain-pemain muda. Ya, di situ ada Andre Tani, Ramdhani Lestaluhu, ya, Amar Juki, semua lah. Leo Saputra. Terus sempat diragukan oleh supporter, dalam hal ini Jackmania, tentang eksistensi klub ini masuk ke kompetisi 2011 karena pada saat itu manajemen berkomitmen untuk menggunakan anak-anak muda ini, pemain-pemain muda, hanya menyisakan pemain senior seperti Bambang dan Ismet Sofyan, seperti itu. Saya pikir ini satu pertaruhan buat saya, tapi sepanjang pengalaman saya sebagai pelatih, karena jujur aja saya masuk ke Persija walaupun ini tim besar, tapi saya tidak merasa kecil di Persija. Jadi begitu ya, walaupun Persija tim besar, saya masuk ke Persija, saya tidak merasa kecil, tidak merasa kecil dengan Persija. Karena apa? Karena apa yang membuat Coach percaya diri? Mungkin Reja bertanya. Betul. Kalau saya masuk ke Persija, saya sebagai coach, pada saat itu adalah saya coach, boleh dibilang coach terbaik yang ada di Indonesia dengan klasifikasi yang tertinggi pada saat itu. Jadi kenapa saya harus minder masuk ke Persija? Jadi gitu, itu modalnya. Terus saya lihat banyak pemain-pemain muda yang ada di Persija adalah pemain-pemain yang pernah saya tangani. Ya, jadi seperti Ramdhani Lestaluhu, Leo Saputra, ya, terus ada Rahmat Afandi, ya, banyak sekali pemain-pemain yang pernah sama saya. Jadi saya pikir ini yang penting semuanya bisa berjalan maksimal. Insya Allah tim ini akan berprestasi. Ya. Awal perjalanan kompetisi sempat diragukan ya. Betul. Ya, mungkin Reja ngikutin dari saya diragukan. Apakah nih Persija boro-boro kita cerita juara, ya kan? Bisa bertahan juga bagus. Tapi pelan-pelan tim itu saya bawa bla 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 sampai akhirnya kita masuk Big Five. 5 besar. Betul. Ya, kita masuk 5 besar. Ya, terus kita dengan saya 2 kali juara Piala Trofeo. Ya, 2 tahun berturut-turut. Ya, 2 kali juara Piala Trofeo. Akhirnya saya diperpanjang oleh manajemen tahun 2012. Nah, ini awal terjadinya mulai kontroversi yang orang-orang anggap kontroversi. Betul sekali, Coach. Akhirnya saya juga dalam hal ini juga berusaha sampai saat ini introspeksi diri. Introspeksi diri apa yang saya lakukan. Sehingga kenapa pada saat itu Jackmania sampai bikin tagar akun Iwan Out. Dan tagar di mana-mana Iwan Out. Pada saat pertandingan banner besar-besar Iwan Out. Padahal tim ini udah masuk 5 besar tahun sebelumnya dengan 2 kali juara Piala Trofeo. Jadi
saya juga minta tolong barangkali Reja punya kesempatan suatu saat bisa ngobrol-ngobrol sama Jackmania. Siap. Dia bisa tanya ke mereka kenapa kalian harus bilang Iwan out. Iwan out. Wah. What is your reason? Yes, Ya yes. kan?